Saat pandemi kayak gini, nonton bioskop memang nggak bisa jadi pilihan yang aman. Namun, Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train yang rilis di Jepang pada 16 Oktober 2020 lalu menepis ketakutan itu. Dalam 10 hari, film ini berhasil mengantongi pendapatan 96 juta dolar di Jepang dan dalam 3 bulan telah berhasil menjadi film paling laris sepanjang masa di Jepang dengan pendapatan 313,9 juta dolar atau lebih dari 32,47 miliar yen, dilansir The Japan Times. Film ini hanya perlu waktu 59 hari untuk menjadi pemuncak box office Jepang sepanjang masa, mengalahkan Spirited Away Studio Ghibli. Makanya, kedatangannya di bioskop Indonesia pun pasti sudah dinanti. Perilisan Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train, mungkin bisa jadi angin segar buat bioskop Indonesia yang hampir setahun terakhir terpuruk karena pandemi. Tentunya, kalian yang mau nonton film ini di bioskop tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, sering cuci tangan dan bawa hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang di sekitar. Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train rilis pada Rabu, 6 Januari 2021 ini. Spoiler alert, video ini mengandung bocoran film Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train yang bisa saja mengganggu buat kalian yang belum menonton. Buat yang mengikuti animenya, tentu udah tahu bahwa film ini meneruskan animenya yang memang berakhir di kereta api tempat petualangan berikutnya akan berlangsung. Namun, Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train membuka filmnya dengan narasi tentang makna hidup, tentang kesedihan yang mungkin enggak bisa diungkapkan oleh Kagaya Ubuyashiki. Film ini memang mengambil keseluruhan arc Mugen Train yang mempertemukan Tanjiro dengan Kyojuro Rengoku, seorang Hashira yang kekuatannya diakui tak hanya oleh para Demon Slayer, tapi juga oleh para iblis yang merupakan seteru alaminya. Bersama dengan Zenitsu dan Inosuke, mereka berempat melalui perjalanan yang tak terduga ke alam mimpi. Enmu, salah satu dari iblis lower rang diutus untuk membunuh Tanjiro untuk mendapatkan posisi upper rang dan darah Mujan Kibutsuji yang bisa membuatnya lebih kuat. Di sisi lain, Tanjiro menaiki Mugen Train untuk bertemu dengan Rengoku yang mungkin mengetahui informasi tentang jurus rahasia Hinokami Kagura. Sayangnya, Enmu telah lebih dulu berada di kereta itu dan siap melahap mereka semua dengan menjebak mereka hidup di alam mimpi. Disinilah perjalanan panjang yang nyaris tanpa akhir dimulai. Dari segi plot, latar belakang kisahnya memang sederhana. Namun, pengemasan setelahnya bakal bikin kalian takjub. Pembukanya aja langsung bikin takjub dengan lanskap yang kelihatan real banget sampai kalian mungkin mikir 2 kali buat tahu ini anime atau live action. Yap, untuk lanskap, Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train memang sangat memanjakan mata. Selain itu, pergerakan kamera dan fokusnya pada setiap karakter juga detail banget. Mereka memosisikan seluruh penumpang di kereta bukan sebagai karakter yang sama sekali enggak penting. Semua digambar dengan baik dan mendapatkan porsi yang cukup di film ini. Buat penonton animenya pun, film ini tetap punya cara buat memberikan konflik tanpa bikin kalian bingung. Setup-nya mulus banget dan alurnya mengalir tanpa melewatkan detail penting dari manganya. Bahkan, film ini jujur banget sama manganya sampai pembaca manganya pun rasanya nggak bisa komplain soal adaptasi ini. Dari alur sampai sudut pandang animasinya pun kalau head to head dibandingkan sama manganya, film ini memang sejujur itu. Animasinya di adegan pertarungan dalam kereta memang keren banget. Bahkan, kalian bisa merasakan aksinya dengan scoring yang memang membangun suasana banget. Sayangnya, efek CGI ini juga yang akhirnya mencoreng animasi Kimetsu no Yaiba The Movie, Mugen Train ini. Ada beberapa bagian yang terasa kurang enak dilihat. Salah satunya adalah ketika Enmu mulai menyatu dengan kereta, terlihat banget daging Enmu enggak menyatu dengan sekitarnya. Namun, itu enggak mengurangi aksinya yang berhasil bikin deg-degan dan menegangkan. Khususnya dalam pertarungan antara Akaza melawan Rengoku, aksinya bisa seintens itu dan bikin kalian enggak bisa menunggu buat bernapas lega. Memang Mugen Train arc ini singkat banget di manga, yaitu dari chapter 54 sampai 69. Jadi, nggak ada waktu buat perkembangan karakter karena anime sepanjang 25 episode udah jadi lahan buat membangun karakter Tanjiro dan kawan-kawan. Namun, buat sebuah film yang memang meneruskan langsung apa yang tertinggal di animenya, film ini sebenarnya butuh beberapa sekuens lagi buat menjelaskan karakter Rengoku. Apalagi, dia terbilang baru muncul di episode-episode terakhir animenya sehingga sedikit informasi yang diketahui darinya. Rengoku merupakan karakter penting di film ini karena dia adalah Hashira yang mungkin tahu informasi tentang ayah Tanjiro yang juga menguasai ilmu pernapasan api.
Sayangnya, Rengoku enggak mendapatkan porsi yang cukup hingga membuat penutup film ini jadi menyakitkan banget. Film ini memang bisa dibilang cukup lambat untuk sampai ke puncaknya. Namun, latar belakang kisah setiap karakter penting buat klimaksnya dan itulah yang membangun konflik film ini. Alih-alih memberikan ruang untuk perkembangan karakter, film ini mempertegas watak setiap karakter dengan kisah yang mereka lihat di mimpi mereka. Latar belakang kisah setiap karakter di sini punya porsi yang pas. Namun, rasanya masih ada ruang buat membangun karakter Rengoku dan mengorek masa lalunya lebih dalam lagi. Ini penting buat yang enggak membaca manganya supaya adegan di akhir film ini jadi relevan. Semangat Rengoku, keinginan yang kuat untuk melindungi, semua itu karakter Rengoku yang enggak bisa diabaikan. Namun, kalau bicara soal kisah Rengoku di film ini, tentu hal itu memang yang udah ditampilkan dari manganya. Jadi, kalau dibilang kurang, berarti memang dari manganya enggak ada. Film ini tentang Rengoku, tapi enggak merasakan Rengoku sepenting itu di film ini. Lagi pula, Rengoku memang baru olol di 30 menit terakhir dan disitulah dia akhirnya terlihat penting untuk arc ini. Ketika Zenitsu dalam mode tidurnya mulai bergerak cepat membantu Nezuko, rasanya di situ Zenitsu jadi kelihatan keren banget. Inosuke pun enggak mau ketinggalan beraksi bareng Tanjiro buat menghabisi Enmu. Yang pasti, kalian juga bakal puas banget lihat pertarungan antara Akaza dan Rengoku sebagai klimaksnya. Intens dan enggak kelihatan siapa yang bakal menang sampai benar-benar berakhir. Aksi yang keren, musik yang ngeblend sama setiap aksinya, plus konflik yang enggak bertele-tele bikin film ini jadi kemasan yang super lengkap buat penikmat anime. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.